Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi sama Miss Marini ya. Sekarang kita melanjutkan materi kita, pecahan ya, materi kita yang kemarin. Sama pecahan itu banyak, kita bakalan lama belajar pecahan. Sebelum kita ke dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, kita harus tahu dulu cara mengubah bentuk-bentuk pecahan. Karena yang kita tahu bahwa pecahan itu ada berapa macam sih? 1 pecahan biasa, 2 pecahan campuran, 3 pecahan desimal, 4 bentuk persen ya. Jadi kita harus saling tahu dulu cara mengubah mereka satu sama lain, karena kita nggak akan bisa ke penjumlahan atau pengurangan nanti kalau misalnya kita tidak tahu mengkonversi. Karena ada di penjumlahan nanti, penjumlahan si pecahan biasa dan si desimal, bagaimana cara menjumlahkan ke mereka sementara mereka itu beda gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, menyamakan mereka dulu bagaimana. Oke. Pecahan, mengkonversi berbagai bentuk pecahan. Mengkonversi sama juga dengan mengubah ya. Dalam bentuk matematikanya disebutnya mengkonversi. Mengkonversi atau mengubah berbagai bentuk pecahan. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan sebaliknya. Bentuk pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Untuk mengubah pecahan ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan itu menjadi kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kalian bisa buka yang kemarin, video yang kemarin ya. Selain cara tersebut dapat juga dilakukan dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Nanti ada juga prakteknya cara mengubahnya dengan membagi pembagian. Pembagian itu kelas 2 SD kita udah belajar itu. Jadi kalian harus tahu cara membagi. Kalau kelas 5 kalian tidak mau tahu membagi, kalian harus banyak belajar. Tidak boleh yang namanya kelas 5 tidak bisa membagi pembagian. Karena itu adalah dasar matematika. Kelas 1 sudah dipelajari membagi. Ya. Perhatikan contoh bentuk pecahan berikut ini. 6/10, 79/100, 863/1000, dan 7/100. Karena penyebut dari pecahan tersebut adalah kelipatan 10, yaitu 10, 100, dan 1000, maka untuk menyatakan ke bentuk desimalnya tidak perlu diubah. Jadi si 6-nya ini nggak usah dirubah, si 79-nya nggak usah berubah, 863-nya ini nggak usah dirubah gitu ya. Kita lanjut. Contoh, nah ini 6/10, 0,6. Kenapa Miss bisa 0,6? Lihat di sini. Di sini hanya ada 1 di belakang koma. Ya, kita balik ke pelajaran kemarin. Kalau ada 1 di belakang koma, 1 angka di belakang koma, maka dia menjadi per 10. Di sini 6/10, maka desimalnya pasti hanya ada 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang komanya yang mana? Si nilai 6. 6/10, 0,6. Jadi kita bikin contoh lain. 5/10 berarti 0,5. Miss, kalau misalnya 1/10 Miss, berarti 0,1. Karena per 10 itu hanya ada di kode desimal, dia 1 angka di belakang koma. Paham ya? 79/100, 79/100, 0,79. Dari mana Miss 0,79? Lihat, dia per 100. Kalau per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Ada 2 angka di belakang koma. Lihat di sini. Berarti 0,79. 79 di mana? Angka yang di atas, Miss. Ya, angka di atas itu 79. 0,79. 2 angka di belakang koma, maka dia menjadi per 100. Karena dia per 100, maka 2 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya 863
per 1000. Per 1000. Kalau per 1000 berarti dia ada 3 angka di belakang koma. Benar ya? Ada 3 angka di belakang koma. Per 1000, 3 angka di belakang koma. 3 angkanya kenapa 863, Miss? Lihat angka yang di atas. Di atas adalah 863. Maka jadinya 0,863. Ya, lanjut yang di bawah, 7 per 100. Karena dia 100, pasti dia 2 angka di belakang koma. Menjadi 0,07. Kenapa, Miss? 0,07. Kenapa tidak 70, Miss? Karena di sini 7, Nak, bukan 70. Kalau 70 di sini akan menjadi 0,70 atau bisa 0,7. Tapi karena di sini 7 per 100, maka dia menjadi 0,07. Ya. 0,07 karena 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, nah, bagaimana bila penyebutnya bukan 10, Miss? Nah, kalau ini kan kelipatan 10 nih, 10, 100, 1000, 100 gitu ya. Gimana caranya kalau misalnya penyebutnya bukan 10 atau kelipatannya? Misalnya 1/4. Bilangan pecahan 1/4 dapat diubah menjadi bentuk desimal dengan cara yang seperti Miss bilang itu, pembagian. Di sini kalian harus membagi. Miss mau tanya sama kamu, sama kalian, 1/4 yang mana pembaginya? Ya, lihat ya. Nah, ada 2 cara. Caranya adalah 1/4 sama-sama kita kalikan gini, 1/4. Gimana caranya si penyebutnya menjadi 100? Kan 4 nih. Bagaimana caranya si penyebutnya kita jadikan 100? Dikalikan berapa si 4 ini? Si 4 ya, kita jangan lihat di atas dulu. Kita tidak boleh melihat di atas. Kita hanya melihat si penyebut dulu. Karena patokan kita ada si penyebut, bukan si pembilang. Patokan kita si penyebut, bukan si pembilang. Jadi bagaimana caranya si penyebut ini menjadi 100? Ya, itu cara pertama. Kita kalikan berapa dia? Kita kalikan 25. Oh, iya ya, 4 kali 25 itu 100. Nah, kalau sudah dapat dia 25, maka si pembilang pun kita kalikan 25. Ingat ya, patokannya si penyebut, bukan si pembilang. Patokannya si penyebut, bukan si pembilang. Jadi kalau si 4 sudah kita temukan bahwa dia kalau dikali 25 dia dapat 100, maka yang di atas pun kita kalikan 25. Ya, maka 1 kali 25 adalah 25, 4 kali 25 adalah 100. Oh, berarti ini adalah bentuk pecahan biasanya. Ya, kalau tadi per 100 ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Ada berapa? Ya, ada 2 angka di belakang koma. Lihat di sini. Nah, maka 2 angka di belakang koma. 25 dari mana? Dari atas, 0,25. Atau dengan cara, nah ini pembagian, 1 dibagi 4. 1 dibagi 4. Kamu siapa yang tidak bisa membagi ini? Kamu buka-buka ulang lagi. Ya, karena di kemarin-kemarin ada juga kakak kelasnya yang bisa pembagian. Jadi Miss harap kamu bisa yang namanya membagi ini. Ya, pembagian itu dasar. Jadi kamu harus tahu ya. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4. Ya. Kalau 1 bagi 4 tidak bisa ya? Bisa tidak 1 bagi 4? Tidak. Jadi kita tambahkan 0. Tambah 0, kita turunkan 1, tambah lagi 0. 10 dikurang 4. 10 dibagi 4 berapa? Ya, hasilnya hanya ada 2. 4 kali 2 adalah 2 ini ya. 4 kali 2 adalah 8. 10 kurang 8, 2. Tarik lagi nolnya karena 2 tidak bisa membagi 4. Tarik lagi nolnya.
20 bagi 4 berapa? 5. 5 kali 4, 20 habis. Maka hasilnya sama, 0,25. Oke, sama ya. Nanti di sini kan pelajaran ini itu nanti sampai hari Jumat. Pelajaran video yang Miss kasih. Nanti setiap harinya Miss kasih soal dan ada patokan pada video ini. Jadi waktu hari Kamis Miss nggak kasih video, Jumat Miss nggak kasih video karena kita ketemu ya Jumat ya. Kalian patokannya dari sini. Tapi per harinya Miss kasih tugas. Oke. Selanjutnya mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Dilakukan dengan melihatnya banyak angka di belakang koma, itu yang Miss bilang tadi ya. Jika ada satu angka, maka penyebutnya 10. Jika ada dua angka, maka penyebutnya 100, yang di belakang koma ya. Jika ada 3 angka, maka penyebutnya 1000. Kalau ada 4 angka, 10.000. Kalau ada 5 angka, 100.000. Gitu seterusnya ya. Nah, lihat di sini. Contoh selanjutnya. 0,2. Ini yang kemarin ya. Ingat nggak yang kemarin videonya? 0,2 itu sama dengan 2/10. Ya kan? Hanya ada 2 angka, maaf Miss kok 2 angka, hanya ada 1 angka di belakang koma, maka dia adalah per 10. 2 dari mana? Nih angkanya, angka yang di belakang koma itu angka 2 ya, 2/10. 2/10 boleh kita sederhanakan dengan cara apa? Membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. 2 dibagi 2, 10 dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1, 10 bagi 2 adalah 5. 0,45. Berarti 45/100. Dari mana 100-nya? 2 angka di belakang koma. Ya, 45/100. Kita kecilkan lagi. Kalau di atas dibagi 5, di bawah pun dibagi 5. 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5, 20. Oke, yang C. 0,855 berarti 855 dibagi 1000. 1000-nya dari mana? Dari 3 angka di belakang koma. 855 dibagi 5, 1000 dibagi 5. Kita taunya dari mana ini dibagi 5, Miss? KPK. Tapi kita nanti pelajari setelah ini KPK ya. KPK dan FPB nanti Miss cicil karena di buku kalian tidak ada FPB dan KPK. Tapi nanti Miss ajarin FPB dan KPK ya. Karena penjumlahan pecahan itu pengurangan menggunakan KPK. Jadi nanti kita pelajarin lagi. Kita harus pelajarin itu. Siap ya? 855 dibagi 5, 171. 1000 dibagi 5, 200. Yang D, 0,125 berarti 125 per 1000. 1000-nya dari mana? Dari 125. Kita bagiin sama rata. 125. Dari mana ini 125, Miss? Dari KPK 125 dan 1000 ada 125. Kita bagi 125 dan 125. 125 bagi 125 1. 1000 dibagi 125 8 ya. Kita lanjut. Mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Persen artinya per 100 atau dilambangkan dengan persen. Ini lambangnya ya. Ini lambang persen. Contoh 80% dibaca dengan 80%. 45% dibaca dengan 45%. Oke. Bentuk pecahan dapat dijadikan ke bentuk persen dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan 100 ya. Kita mau ngubah si bentuk persen dengan mengalihkan, kita mau ngalihkan bentuk persen ini dengan bentuk pecahan. Ya, kita mau ngalihkan si persen dengan bentuk pecahan. Kita mau tahu nih, pecahan ini berapa persen ya? Nah, itu pecahan misalnya 1/2 berapa persen ya? Nah, caranya itu ya kita dengan mengalihkan 100%. Misalnya 1/2 ini berapa persen nih? Tinggal kita kalikan 100. Itu maksudnya di sini, maksud Miss ya.
Contoh, nah ini 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100. 1/2 dikali 100 berarti 1 kali 100 ya. 100 dibagi 2, 50%. 1/3 berarti 1/3 dikali 100. Perkalian 1 dikali 100, 100 dibagi 3 berarti 33, 1/3 atau 33,333%. Tiganya banyak, nggak akan habis-habis ya. 33, 1/3 atau 33,3333%. Itu hasilnya ya. Bentuk persen dapat dijadikan ke bentuk pecahan dengan cara menyederhanakannya. Contoh, nih, kita mengubah si bentuk persen ke bentuk biasa, ya, ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini 40%. Tadi kan kita dibilang bahwa persen itu adalah per 100. Maka ini adalah 40/100. 40/100. Ini udah memang bentuk pecahan. Ya, tetapi kita masih bisa menyederhanakannya dengan apa? Dengan cara membagi dengan si KPK pembilang dan si penyebut. KPK 40 dan 100 adalah 20. Maka 40 dibagi 22, 100 dibagi 20 adalah 5. Pengecilannya, maka pecahan 40% adalah 2/5. Boleh nggak 40/100, Miss? Boleh sih, boleh ya. Tapi kalau masih bisa disederhanain, kita sederhanain. Ya. Yang kedua, 65%. Berarti 65/100. Ya, 65/100. Kita bagikan. Ini udah bentuk pecahan belum, Miss? Sudah. Tapi kalau masih kita bisa sederhanakan, kita sederhanain ya. Kalau pecahan itu 65/100. KPK 65 dan 100 itu adalah si 5. Maka sama-sama kita bagi 5. 65 dibagi 65 dibagi 5 13, 100 dibagi 5 adalah 20. Maka pecahan biasa dari si 65% adalah 13/20. Boleh 65/100, Miss? Bisa, tetapi tidak maksimal. Sama seperti yang ini ya. Tidak maksimal karena ini masih bisa dipecahin, bisa dikecilkan. Oke, selanjutnya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Campuran kemarin kan ada bilangan bulatnya, ada pembilang, dan ada si penyebut ya. Contoh, ubahlah pecahan 2 1/2 menjadi pecahan biasa. Nah, si 2 kemarin adalah si bilangan bulat, si pembilang, dan si penyebut. Caranya seperti ini. Caranya adalah si penyebut dikalikan ke si bilangan bulat ditambah si pembilang. Ya, penyebutnya tetap dengan penyebut si pecahan campuran. Tetap ya. Maka 2 kali 2 ditambah 1/2. 2 ini adalah dia. Maka 2 kali 2 adalah 4 ditambah 1 sama ditambah 1/2. Maka 4 tambah 1 adalah 5/2. Maka 2 1/2 pecahan biasanya adalah 5/2. Oke. Selanjutnya, nah ini. Penyebut pecahan campurannya 2, maka penyebut pecahan biasa juga sama, yaitu 2. Untuk mendapatkan pembilangnya, kalikan penyebut dengan angka bulat, yaitu 2. Penyebut dengan angka bulat, setelah itu tambahkan pembilang. Ya. Maka diperoleh 5/2. Carilah bentuk pecahan biasa dari 4 3/5. Nah, sama ya. 5 dikali 4 ditambah 3. 5 dikali 4 ditambah 3. Maka 5 kali 4 adalah 20 ditambah 3. 20 tambah 3 adalah 23. Penyebutnya tetap sama, si 5. Itu ada nanti kamu langkahnya ada di bawah, nanti kamu perhatikan lagi. Yang ketiga, pecahan biasa dari 6 2/3. Sama kayak tadi, 3 dikali 6 tambah 2. 3 kali 6 18 tambah 2 20. 3 kali 6 18 tambah 2 20. Penyebutnya tetap sama, 20/3. Ya. Oke.
sekian dari Miss Marini. Itu aja ya. Semoga kalian dapat paham, kalian bisa memahami dengan baik ya. Dan sampai ketemu kita hari Jumat. Bye bye.